Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Malam Bapak wabarakatuh. Ibu, bagaimana kabarnya malam ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah baik-baik Bu. Bagaimana baik Bu Andra? Oke, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Pak Erwin, bagaimana kabarnya Pak Erwin? Alhamdulillah baik dan sehat Ibu. Alhamdulillah, oke. Baik, sebelum kita memulai materi kita ya hari ini atau kegiatan kita pada hari ini, kita berdoa dulu ya supaya semuanya dilancarkan. Doa dimulai. Oke, selesai. Oke, baik Bapak Ibu. Saya coba share screen dulu ya. Apa sudah tampil Bapak Ibu di layarnya? Sudah? Oke, Sudah muncul ya? sudah. Ya Bu. Sudah Ibu, sudah. Oke, sudah ya. Nah, sekarang sebelum saya memulai materi kita pada pertemuan kali ini, kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu ya. Ini jadi nama ice breaking-nya itu Siap Ibu. tebak nama hewan. Bisa dibaca Pak ini layarnya? Pak Erwin? Ya, bisa. Bisa ya? Bisa Ibu, bisa. Coba Pak Erwin, bacanya Bu. yang di layar apa? Tebak nama hewan. Oke, tebak nama hewan. Tebak Jadi, nama hewan. oke, jadi ini ya, nanti saya akan mengatakan satu nama hewan, akan tetapi saya akan mute ya, saya mute mikrofon saya supaya tidak bisa kedengaran oleh Bapak Ibu. Paham ya? Paham Bapak Ibu cara mainnya? Paham. Paham Bu. Paham Ibu, paham. Sabar ya. Coba tebak. Ada yang bisa jawab? Hewan apa yang saya sebut? Oh, Pak Erwin sampai terbatuk-batuk. Pak Erwin, bisa jawab tidak? Hewan yang saya sebut apa? Anjing ya Bu, kalau tidak salah. Oke, bagus. Pak Erwin, tepuk tangan dulu untuk Pak Erwin. Oke, kita mulai satu kali lagi ya. Satu kali lagi ya. Siap Ibu. Ada yang bisa? Bu Lilis, bisa Bu Ulang Lilis? coba. Oke. Saya ulang. Bu Handra, Bu Lilis, bisa? Burung kutilang. Oke, burung kutilang ya, Bu Lilis. Bu Handra, saya bilang apa Bu Handra? Enggak tahu. Oke, Bu Handra tidak tahu. Coba Pak Erwin nih. Saya juga tidak tahu Ibu. Oke,
Jadi tadi saya bilang ini ya, ikan. Ikan. Jauh ya. Jauh ya? Oh, sekali lagi supaya Bu Lilis dan Bu Hadra bisa jawab. Sekali lagi ya. Oke. Ya, coba diperhatikan ya mulut. Saya Oke, Bu Lilis. Apa Bu Lilis? kerbau. Oke. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk Bu Lilis. Oke. Nah, sekarang saya share screen kembali ya. Kita masuk ke materinya. Sudah kelihatan belum Bapak Ibu? Kelihatan. Oke, kelihatan ya. Nah, jadi materi kali ini yang akan kita pelajari ya sama-sama yaitu capaian pembelajaran ya, atau disingkat dengan CP. Nah, sekarang di layarnya Bapak Ibu terlihat gambar apa? Perahu layar. Perahu layar. Oke, perahu layar. Nah, kira-kira nih ya, kalau Bapak Ibu diminta untuk mengantar kerabatnya ke suatu tempat, sementara Bapak Ibu belum tahu nih letak tempat tersebut, ya, letak tempat tersebut Bapak Ibu belum tahu. Kira-kira bagaimana ya caranya Bapak Ibu ini bisa antarkan kerabatnya bisa sampai ke tempat tujuannya? Ada yang bisa jawab Bapak Ibu? Pakai Maps, Bu. Google Map. Google Map. Oke, pakai Google Map. Bagus Kompas, Bu. sekali. Kalau kondisinya ada di laut seperti itu pakai kompas, Ibu. Pakai kompas, oke, boleh. Bu Handra, di mana Bu Handra? Google Map. Oke, Google Maps ya. Jadi yang Pak Erwin tadi sebutkan, oke, navigation. Oke, jadi yang tadi Pak Erwin sebutkan kompas, Bu Lilis, Bu Handra, dan Bu Asri menyebutkan pakai Google Maps. Ya, jadi kedua yang tadi sudah disebutkan oleh Bapak Ibu itu merupakan alat navigasi ya. Jadi navigasi itu berupa penunjuk arah ya. Nah, seperti juga dengan ini Bapak Ibu, capaian pembelajaran. Jadi capaian pembelajaran pada kurikulum sekolah penggerak itu merupakan juga salah satu penunjuk ya, salah satu penunjuk arah agar kita mencapai capaian yang akan kita tuju ya. Paham Bapak Ibu? Paham, Bu. Oke, paham ya. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa menggunakan CP? Kenapa kira-kira kita harus menggunakan capaian pembelajaran? Karena capaian pembelajaran merupakan sarana untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, profil Pancasila ada berapa Bapak Ibu? Ada 6. Oke, ada 6. Bu Lilis coba aktifkan mikrofonnya Bu Lilis. Suaranya tidak kedengaran. Ada berapa Bu Lilis tadi? Ada 6. Oke, ada 6. Nah, yang pertama apa? Beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Ahlak mulia. Kedua, berkebinekaan global. 3, gotong royong. gotong royong. Kreatif. Bernalar kritis, dan mandiri. Oke, hebat Bapak Ibu. Nah, jadi inilah profil Pancasila inilah yang nantinya akan kita
yang akan kita wujudkan ya kepada siswa Bapak Ibu sekalian. Jadi ini yang akan kita tanamkan, profil tersebut yang akan kita tanamkan kepada siswa kita nantinya ya. Nah, kemudian profil pelajar Pancasila merupakan karakter dan kompetensi yang ingin dituju sebagai luaran jangka panjang. Setiap mata pelajaran berkaitan dengan salah satu atau lebih dimensi profil Pancasila. Jadi setiap mata pelajaran ya yang akan kita ajarkan kepada siswa kita itu nantinya akan berkaitan dengan salah satu, boleh juga lebih ya, lebih dari satu dimensi profil Pancasila yang Bapak Ibu tadi sebutkan ya, yang ada 6 itu tadi. Kemudian kegiatan pembelajaran berbasis proyek interdisipliner diselenggarakan untuk menguatkan profil pelajar Pancasila. Kemudian yang ketiga, perkembangan profil pelajar Pancasila ini dimonitor melalui survei karakter dan portofolio proyek. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, apa itu capaian pembelajaran? Jadi, Kepmen RI nomor 958 tahun 2020 tentang capaian pembelajaran pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah dinyatakan bahwa capaian pembelajaran merupakan bentuk pengintegrasian kompetensi inti dan kompetensi dasar. Jadi, capaian pembelajaran ini Bapak Ibu merupakan pengintegrasian ya untuk kompetensi inti dan kompetensi dasar yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi. Nah, di mana yang meliputi yaitu kesimpulan kompetensi dan lingkup materi sehingga CP memungkinkan setiap anak memperdalam pengetahuannya tanpa harus terstandar oleh sistem. Kemudian selanjutnya, capaian pembelajaran atau CP secara garis besar diartikan sebagai kualitas hasil pembelajaran yang meliputi tingkat pengetahuan siswa, kedalaman pemahaman siswa, kompleksitas keterampilan yang akan dicapai peserta didik dalam suatu mata pelajaran. Nah, ini yang perlu diingat ya Bapak Ibu. Perlu diingat bahwa pemahaman dan kompetensi sebagai acuan CP bukan materi asesmen yang secara langsung diuji di kelas. Jadi CP ini bukan suatu materi ya yang akan kita ujikan secara langsung di kelas, melainkan kita kembangkan lagi ya, dikembangkan lagi melalui tahapan ada yang namanya alur tujuan pembelajaran atau ATP. Kemudian setelah kita membuat ATP, kita membuat modul ajar. Modul ajar itulah yang nantinya akan kita berikan kepada siswa kita di kelas. Nah, kemudian sederet perkembangan yang akan dicapai secara utuh dari pendidikan dasar sampai menengah bukan target yang dilihat secara terpisah-pisah. Kemudian, tingkat kedalaman pemahaman konsep dan kompleksitas kompetensi dalam setiap mata pelajaran bukan rancangan aktivitas pembelajaran. Penjelasan singkat mengenai konsep dan kemampuan kunci yang dapat ditunjukkan dengan performa yang nyata, bukan objektif pembelajaran yang hanya berisi topik dan konten yang konkret. Nah, Bapak Ibu, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan tidak? Atau sudah paham? Sudah cukup jelas, Bu. Oke, sudah cukup jelas ya. Ibu Lilis, bagaimana Ibu Lilis? Pak Erwin? Sudah paham, Ibu? Oke, sudah paham ya. Nah, kalau begitu, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan kembali ya. Nah, tujuan capaian pembelajaran yang akan dicapai ya, contohnya pada tingkat PAUD ya, atau pendidikan anak usia dini. Memberikan area yang sesuai dengan usia perkembangan anak. Baik itu dari nilai agama, fisik motorik, emosional, bahasa, dan kognitif. Sehingga anak siap mengikuti jenjang pendidikan selanjutnya.
Kemudian pada tingkat SD, SMA, sampai SMA menunjukkan kemajuan belajar yang digambarkan secara vertikal dan didokumentasikan dalam suatu kerangka kualifikasi. Lanjut, adapun prinsip penyusunan CP, prinsip yang pertama ya, terukur dan spesifik. Terukur dan spesifik itu maksudnya ditulis berdasarkan taksonomi Bloom. Bapak Ibu masih ingat tidak taksonomi Bloom? Pak Erwin, masih ingat Pak Erwin? Masih, Bu. Masih, oke, Bu Asri masih. Pak Erwin? Pak Erwin masih ingat tentang taksonomi Bloom? Yang mengingat memahami bukan, Bu? Ya, betul. Yang ada tingkatan itu kan, yang hot. Dari yang low menjadi hot. Paham Pak Erwin? Paham Ibu, paham. Oke. Nah, kemudian memperhatikan aspek pengetahuan dan pemahaman, praktis, dan keterampilan generik. Kemudian, prinsip penyusunan CP yang kedua ada fleksibel, sesuai proses dan tahapan belajar siswa. Kemudian, yang ketiga, otonomi. Satuan pendidikan diberi kebebasan menyesuaikan CP. Nah, ruang lingkup CP itu sendiri, Bapak Ibu, ada format rumusan. Jadi, yang pertama bentuk penulisannya. Integrasi, yaitu sikap, pengetahuan, keterampilan. Dirumuskan dalam bentuk fase. Ada yang masih ingat fase-fasenya apa saja? Ada berapa fase? Bu Handra? Masih ingat Bu Handra? Ada 6 fase ya, Bu ya? Gimana Bu Astri? Ada 6 fase ya? Oke, ada 6 fase. Bapak Ibu, coba Bu Astri sebutkan fase pertama. Fase A ya, Bu ya. Fase A itu kelas 1 sampai dengan kelas 2. Oke, terima kasih Bu Astri. Bu Lilis, fase selanjutnya apa Bu Lilis? Fase B itu kelas 3 dan 4 SD. Oke, bagus. Pak Erwin, fase selanjutnya apa Pak Erwin? Halo Pak Erwin, tes. Oke, karena Pak Erwin tidak menjawab, saya beralih ke Bu Handra. Ibu Handra. Ya Ibu ya. Pak Erwin nih baru muncul. Pak Erwin, fase selanjutnya ya, apa? Selanjutnya fase C Ibu. Oke, kelas berapa? Kelas 56. Oke, kelas 56. Bu Handra, fase selanjutnya apa Bu Handra? Fase D. Ya, fase D. Fase D itu? Kelas 6-7 atau kelas 1 SMP dan kelas 2. Oke. Kelas 7 dan 8 ya, atau kelas 1, 2, SMP. Oke. Fase selanjutnya apa? Fase E itu kelas 3 SMP dan fase F kelas 1, 2 dan SMA. Ya. Paham ya Bapak Ibu? Iya, paham Bu. Oke, nah ruang lingkup CP yang terakhir itu ada yang namanya komponen ya Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya, nah kenapa sih kira-kira apa sih tujuannya CP ini dirumuskan per fase? Kenapa tidak langsung saja? Nah, jawabannya Bapak Ibu, materi pelajaran ini agar materi pelajarannya ini tidak terlalu padat bagi peserta didik. Kemudian yang kedua, agar peserta didik mempunyai cukup banyak waktu untuk memperdalam materi dan mengembangkan kompetensi. Terus, penggunaan istilah fase dalam CP. Nah, kenapa dalam CP harus menggunakan istilah fase? Kenapa tidak tahap, level, atau dan sebagainya? Nah, ternyata alasannya
untuk membedakannya dengan kelas ya. Makanya ada yang dinamakan fase. Kemudian karena peserta didik di satu kelas yang sama bisa jadi belajar dalam fase pembelajaran yang berbeda. Mengapa dikatakan demikian? Coba Bapak Ibu, saya ingin bertanya. Ketika Bapak Ibu mengajar di kelas masing-masing nih, kira-kira kemampuan peserta didik yang Bapak Ibu hadapi sama tidak? Tidak sama, Berbeda, Ibu. Bu. Berbeda-beda. Ya, beda-beda ya. Beda-beda Bu Lilis. Perbedaan yang didapatkan seperti apa Bu Lilis kemampuan peserta didiknya? Misalnya ada yang cepat memahami, ada juga yang lambat seperti itu. Oke. Pak Erwin, seperti apa? Misalnya ada yang memang sudah memahami pelajarannya, ada dasar, kemudian ada juga yang belum ada dasar sama sekali, Bu. Oke, bagus ya Pak Erwin, Bu Lilis, terima kasih. Nah, ya betul, seperti yang dikatakan Pak Erwin dan Bu Lilis ya, peserta didik kita kan di dalam kelas, kita dapatkan bahwa mereka kemampuannya berbeda-beda ya. Contoh nih ya, contoh. Mungkin kita mengajarkan ini ya, matematika, terus materinya ini mengenai rumus keliling bangun ruang ya, rumus keliling bangun ruang. Akan tetapi kan tidak semuanya peserta didik kita kemampuannya sama ya, bisa memahami. Mungkin ada peserta didik yang levelnya ini dia masih belum menghafal perkalian, ya. Kemudian ada yang sudah mampu menghafal rumus tersebut, akan tetapi belum mampu untuk menyelesaikannya. Sampai mereka mendapatkan hasilnya. Kemudian ada juga peserta didik yang tanpa perlu bimbingan dari Bapak Ibu, dia mampu ya, mampu dengan mandiri menyelesaikan permasalahan yang Bapak Ibu berikan ya. Iya. Atau tantangan Bapak Ibu yang Bapak Ibu berikan. Nah, makanya pada CP ini dibentuklah fase. Tujuannya tadi agar kita dapat melihat perkembangan peserta didik yang berbeda-beda ya, Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya, nah ini tadi fase-fase yang Bapak Ibu sebutkan ya. Di sekolah Bapak Ibu ada tidak siswa yang berkebutuhan khusus? Ada, Bu. Ada, ada. Bu. Pak Erwin tidak ada, oke. Bu Lilis? Ada. Ada, Bu Lilis. Bu Handra? Tidak ada, Bu. Oke, tidak ada, ya. Yang biasanya kan di sekolahnya yang ada ABK, berarti itu merupakan sekolah inklusi ya. Nah, ternyata fase-fase di sekolah umum dan sekolah luar biasa itu memiliki acuan usia mental yang ditetapkan berbeda-beda ya Bapak Ibu. Nah, bisa Bapak Ibu sekalian lihat pada layar. Nah, ini perbedaannya. Misalkan pada fase A, pada umumnya SD kelas 1 dan 2. Sedangkan pada sekolah SLB untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus, kita menggunakan pada umumnya usia mentalnya yaitu kurang lebih 7 tahun. Jadi, ini bukan usianya yang kita lihat, tapi melainkan usia mentalnya ya Bapak Ibu. Paham ya? Paham, Ibu. Oke. Ya, Bu. Selanjutnya, sinkronisasi jenjang, usia mental, dan usia kronologis. Ada yang dinamakan fase atau jenjang kelas, di mana fase A itu SD kelas 1 dan 2 ya, seperti yang Bapak Ibu tadi sebutkan, umurnya 6 sampai 8 tahun, kemudian kurang lebih 7 tahun. Setelah itu, komponen CP ini ada 7, Bapak Ibu. Rasional mata pelajaran, tujuan mata pelajaran, karakteristik mata pelajaran, capaian dalam setiap fase secara keseluruhan, capaian setiap fase menurut elemen, alur capaian pembelajaran setiap alur konten materi setiap tahun. Paham ya Bapak Ibu? Paham, Bu. Kita menggunakan CP Bapak Ibu. Ini alur penggunaan CP ya, dari kita menganalisis karakter dan kemampuan peserta didik menggunakan
asesmen diagnostik. Kemudian setelah itu kita menganalisis kompetensi dalam fase capaian pembelajaran. Mungkin kita menggunakan ini ya, asesmen sumatif dan formatif. Setelah itu kita menempatkan nih peserta didik kita, kira-kira dia berada di tahap mana. Kemudian kita akan melakukan aktivitas pembelajaran. Sampai di sini, oke. Sampai di sini, ada yang ingin bertanya Bapak Ibu? Saya Bu, Oke, Bu Lilis, boleh. begini, saya mau tanyakan, apakah CP ini disusun oleh kita ataukah sudah disediakan oleh pemerintah? Makasih Bu. Oke, terima kasih Bu Lilis untuk pertanyaannya. Saya coba jawab ya. Nah, jadi CP ini ya Bu Lilis sudah dibuat oleh pemerintah ya. Jadi pemerintah menyediakan ini CP, kemudian kita sebagai guru dan kepala sekolah ini kita akan mengembangkan CP tersebut menjadi ATP. Kemudian setelah kita buat ATP-nya, kita kembangkan menjadi modul sesuai dengan modul ajar ya, sesuai dengan kebutuhan peserta didik Bapak Ibu nih di sekolah masing-masing. Paham ya Bu Lilis? Paham Bu. Oke, masih ada pertanyaannya? Yang lain Bapak Ibu? Oke, sampai sini cukup jelas ya? Nah, oke. Bu. Nah, baiklah. Cukup sekian Bapak Ibu belajar materi saya ya untuk pertemuan kali ini. Tugas-tugasnya mohon nanti dikirimkan ya secara online di LMS masing-masing ya Bapak Ibu. Siap Ibu. Oke. Nah, oke deh Bapak Ibu, sebelum kita ini ya tutup, sebelum saya tutup, kita ini dulu main ice breaking dulu ya. Bapak Ibu ikuti apa yang saya katakan, bukan apa yang saya lakukan ya, paham ya? Paham. Paham. Oke, kita mulai ya. Hidung, 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 hidung. 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 Mata. Mata. Oke, makasih Bapak Ibu. Terima kasih Bu. Ya, sebelum kita akhiri kita berdoa ya menurut keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Amin. Saya akhiri ya materi kali ini Bapak Ibu dengan ucapan alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Iya Bu.